Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Ida Rahayu dari kelas C dengan NIM A510200164. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas filsafat, yaitu untuk menjelaskan salah satu tokoh filosof muslim, yaitu Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah atau nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin As-Sayyid At-Tujibi bin Bajjah adalah seorang astronom, filsuf, musisi, dokter, fisikawan, dan ilmuwan muslim Andalusia yang dikenal di barat dengan nama latinnya Unverpage. Ibnu Bajjah lahir pada tahun 1095 di Zaragoza, Andalusia. Ia meninggal pada tahun 1138 di Fez, Maroko. Ibnu Bajjah pernah diangkat sebagai menteri oleh Abu Bakar Yahya Ibnu Yusuf Ibnu Tasifin untuk waktu yang lama. Akhirnya, ia meninggal pada 533 Hijriah atau 1138 Masehi di Fez dan dimakamkan di samping makam Ibnu Arabi. Menurut satu riwayat, ia meninggal karena diracun oleh seorang dokter bernama Abu Al-A'la Ibnu Zubri yang iri hati terhadap kecerdasan, ilmu, dan ketenarannya. Ibnu Bajjah juga memiliki beberapa karya. Yang pertama ada Tardian, yang berisi tentang syair pujaan. Yang kedua, Kitab An-Nafs, menjelaskan tentang jiwa. Yang ketiga, Tadbir Al-Mutawahhid, berisi persoalan akhlak dan kebijakan individu dan politik digunakan untuk antisipasi dari keburukan kehidupan. Kemudian ada Risalah-Risalah Ibnu Bajjah, Majalah Al-Majma' Al-Ilmi Al-Arabi, dan kemudian ada Risalah Al-Wida yang menceritakan tentang ketuhanan, kewujudan manusia, alam, dan uraian mengenai bidang pengobatan. Ada beberapa hal yang dapat dipahami dari konsep manusia penyendiri menurut Ibnu Bajjah. Yang pertama, manusia penyendiri adalah sosok filsuf yang hidup pada salah satu negara yang tidak sempurna, yang mana mereka cukup hanya berhubungan dengan ulama dan ilmuwan saja, dan mengasingkan diri dari sikap dan perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak baik. Kemudian, yang kedua, apabila tidak ditemukan seorang ulama dan ilmuwan, maka mereka harus mengasingkan diri secara total, dalam artian tidak berhubungan sama sekali dengan masyarakat, kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan. Konsep Ibnu Bajjah tentang manusia penyendiri sangat relevan dengan konteks kekinian. Orang-orang yang suka menyendiri atau mutawahhid disebut Ibnu Bajjah sebagai orang yang sempurna, yang hidup di perkotaan. Penyendirian itu dianggap sebagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Kebahagiaan kaum mutawahhid itu didapatkan melalui manajemen jiwanya, sampai kepada penyatuannya dengan akal yang kemudian akan disempurnakan secara abadi melalui akal perolehan. Kemudian ada pemikiran Ibnu Bajjah dalam bidang pendidikan. Yang pertama pada epistemologi. Dalam bukunya yang terkenal Tadbir Al-Mu'tawahhid, Ibnu Bajjah mengemukakan teori al-istihal, yaitu bahwa manusia mampu berhubungan dan meleburkan diri dengan akal atau faal atas bantuan ilmu dan pertumbuhan kekuatan insaniah. Segala keutamaan dan perbuatan-perbuatan budi pekerti mendorong kesanggupan jiwa yang berakal serta penguasaannya terhadap nafsu hewani. Dengan kata lain, seorang harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berhubungan dengan alam yang tinggi, bersama masyarakat atau menyendiri dari masyarakat. Hal ini merupakan pengaruh tasawuf melebihi dari masyarakat. Hal ini merupakan pengaruh tasawuf melebihi pengaruh Al-Farabi.
Kemudian ada metafisika. Menurut Ibnu Bajjah, bahwa segala yang maujud terbagi dua, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak yang itu materi yang sifatnya terbatas. Dia bergerak dengan gerakan yang bersifat azali. Gerakan ini tidak mungkin dari zatnya sendiri karena dia terbatas. Tapi sebab gerakan berasal dari kekuatan yang tidak terbatas atau wujud, yaitu akal. Untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, Ibnu Bajjah menganjurkan untuk melakukan 3 hal, yaitu yang pertama, membuat lidah kita selalu mengingat Tuhan dan memuliakannya. Kemudian yang kedua, membuat organ-organ tubuh kita bertindak sesuai dengan wawasan hati. Yang kemudian ketiga, menghindari segala yang membuat kita lalui mengingat Tuhan atau membuat hati berpaling darinya. Kemudian ada moral. Ibnu Bajjah mengelompokkan perbuatan manusia kepada perbuatan hewani dan perbuatan manusiawi. Maksudnya, kalau didorong nafsu hewani berarti perbuatan hewani, tetapi kalau perbuatannya itu didasarkan akal budi, maka hal itu adalah perbuatan manusia. Keistimewaan manusia dari makhluk lain adalah daya pikir yang menjadi sumber perbuatannya. Semua perbuatan dan tingkah laku didasarkan atas akal sehatnya. Kemudian ada di bidang politik. Ibnu Bajjah bermaksud bahwa seorang mutawahhid sekalipun harus senantiasa berhubungan dengan masyarakat, dengan kata lain, ia harus berpusat pada dirinya dan merasa selalu bahwa dirinya menjadi tokoh ikutan orang, serta sebagai pembuat dan penyusun perundang-undangan bagi masyarakat, bukan malah tenggelam ke dalam masyarakat itu. Jadi, penyendiri dalam konsepsi Ibnu Bajjah lebih ditekankan pada sikap hidup dalam masyarakat, tidak pada tempat tinggal, dan karenanya ia juga berarti individu dan masyarakat. Itulah penjelasan saya mengenai tokoh filsafat muslim yaitu Ibnu Bajjah. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.